Baca Al-Quran di atas pelaminan bisa jadi mahar. Siapa yang bilang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kuliah Nikah Go gratis dan online. Ini episode ke-21 yang membahas tentang mahar, kelanjutan dari episode sebelumnya. Teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada video kali ini, di bawah deskripsi kita siapkan link untuk bisa ikut kuliah-kuliah sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari masalah mahar nikah. Kita berhenti sampai di sini di episode lalu, yaitu episode ke-20. Kalau ada orang yang baca Al-Quran pas akad, jadi pengantin laki baca Al-Quran pas akad surat Ar-Rahman, dan itu dikatakan sebagai mahar gitu. Apakah betul ini sah dijadikan sebagai mahar menurut pandangan ulama? Kita lihat. Riwayatnya memang ada. Mungkin juga ini yang dijadikan pegangan oleh beberapa orang, menganggap bahwa baca Al-Quran ketika akad itu bisa dijadikan mahar. Walaupun tidak pernah ditentukan suratnya gitu ya, dan anehnya selalu surat Ar-Rahman gitu, nggak pernah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa gitu yang panjangan dikit, surat Al-Maidah gitu. Nah, dalam hadis ini ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan diri ini kepadamu. Jadi maksudnya minta dinikahkan. Lalu Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan atau tidak berkenan untuk menikahinya, lalu meminta kepada para sahabat yang lain siapa yang ingin menikahkan. Kemudian adalah salah seorang gitu. Dan hadis ini kita singgung ya di episode ketiga atau keempat, dalam hal bolehkah perempuan melamar lebih dulu. Ini kasusnya seperti ini. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta orang, anak laki-laki yang tadi bersedia untuk menikahi, untuk menyediakan sesuatu agar dijadikan sebagai mahar. Sampai akhirnya dia tidak menemukan apapun. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, hal ma'aka minal Quran. Nah, yang di merah ini, apakah kamu bisa punya hafalan Al-Quran? Qala na'am, dia mengatakan ya. Suratu kada wa kada, saya punya hafalan Quran ya Rasulullah, surat ini dan seterusnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada laki-laki tersebut, qad zawwatukaha bima ma'aka minal Quran. Aku telah menikahkan kalian berdua, engkau dan perempuan ini, bima ma'aka minal Quran, dengan apa yang kupunya dari Al-Quran. Nah, ini tidak diartikan oleh ulama bahwa mahar itu adalah bacaan Al-Quran gitu, karena tidak ada teks yang menyebutkan demikian. Jadi orang-orang itu baca Al-Quran depan, nggak ada begitu ya. Jadi apakah boleh kemudian Al-Quran, bacaan Al-Quran dijadikan mahar? Kita lihat dulu nih syarat mahar. Syarat mahar yang dikatakan oleh ulama ini kita ambil dari kitab Mughnil Muhtaj Imam Asy-Syirbini. Beliau mengatakan, wadhabituhu kullu ma sahha kaunuhu mabi'an aywadan aw ma'awadan aynan aw daynan manfa'atan kathiran aw qalilan ma lam yantahi fil qillati ila haddin la yutawammalu sahha kaunuhu sadaqan wa ma la fala. Standar mahar itu adalah segala sesuatu yang sah dijadikan mabi'an, barang dagangan, aywadon au mu'awadon, yakni barang yang bisa dijadikan jaminan atau bisa terjamin. Artinya kalau itu rusak orang bakal dijamin begitu. Ainan au dainan, baik sifatnya itu ainan benda, au dainan atau juga hutang. Benda itu maksudnya apa? Mahar bersifat ain, benda, misalnya suami menyerahkan mobil kepada istri. Dalam arti mobil itu pindah kepemilikan, dari awalnya milik suami jadi milik istrinya sebagai mahar. Au hutang atau dainan atau hutang begitu. Maksudnya mahar bersifat hutang, misalnya suami menyerahkan mobil kepada istrinya, di mana mobil itu dibelinya secara kredit, itu kan belum milik secara sempurna kan begitu. Itu hutang. Au manfaatan atau jasa, berupa jasa. Mahar bersifat manfaat adalah suami tidak memberikan mobil kepada istrinya, tapi dia membolehkan istri memakai mobil, itu kan manfaat gitu.
Jadi pemanfaatan mobilnya sebagai mahar. Jadi ini mobil saya, jadi saya jadikan mahar, tapi bukan mobilnya, pemanfaatannya. Istri saya boleh pakai tanpa bayar. Itu kan juga manfaat yang diberikan oleh suami kepada istri yang dijadikan sebagai mahar. Dan ini pernah terjadi ya, ketika Nabi Musa alaihissalam menikahi istrinya, mahar yang ditetapkan adalah jasa bekerja kepada orang tua istri alias mertuanya yang selama 2 tahun itu ya. Mahar itu berupa jasa bekerja selama 8 tahun ditambah 2 tahun, mohon maaf, 8 tambah 2 jadi 10 tahun sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay hataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin indik. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kau cukupkan sampai 10 tahun maka itu adalah pilihan. Jadi syaratnya 8 tahun aja, mau 10 tahun ya itu pilihan kamu, maka aku tidak hendak memberatimu. Ini salah satu contoh mahar berupa jasa. Jadi kalau kita lihat ya, dari syarat yang ditentukan oleh ulama tentang mahar, yaitu berupa mabi, barang yang bisa diperjualbelikan, artinya barang yang bisa dibeli, barang yang punya nilai. Sedangkan Al-Quran itu kan bukan punya suami, bukan punya dia. Bagaimana mungkin dia memberikan kepemilikan surat Ar-Rahman kepada istrinya, padahal dia juga nggak punya surat Ar-Rahman gitu. Dan bacaan Al-Quran itu susah untuk dinilai kan gitu. Maka dari penjelasan ulama yang kami dapati, hadis tadi bahwa Nabi Muhammad menikahkan itu dengan Al-Quran, bukan Al-Qurannya, tapi jasa mengajarkan Al-Quran kepada istri. Jadi si laki-laki tersebut punya hafalan Quran ini diajarin kepada istrinya. Jasa ngajarin itulah yang jadi mahar. Jadi bukan bacaannya. Udah pengantin mah diem aja duduk kayak raja ratu kan gitu, nggak usah capek-capek keringetan gitu. Itu yang jadi mahar tuh jasa pengajaran. Sebagaimana guru kan punya bayaran kan gitu. Saya ngajar sekian jam bayar segini, saya ngajar kelas ini bayar segini. Itu kan berupa jasa. Jadi punya nilai gitu. Lalu selanjutnya adalah batasan mahar. Maksudnya batasan minimal dan maksimal. Adakah batasan maksimal atau minimal mahar? Pertama kita bahas batasan maksimal. Ada suatu cerita bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat betapa para wanita berlomba-lomba dalam nilai mahar yang berinisiatif memberikan batas maksimal. Maka beliau bicara di atas mimbar dan menyebutkan bahwa maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Jadi maksimal mahar itu 400 dirham dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Namun segera saja dia menerima protes dari seorang wanita yang tegas mengingatkan, yutinallahu wa tamna'una kitabullahi ahaqqa ayyutaba ama sami'tallaha yaqul wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah telah memberikan kita tetapi Anda mencegahnya. Maksudnya, Umar, Allah udah ngasih kita mahar nih bagi perempuan, terus ente batas-batasin pemberian Allah itu. Apa ente belum pernah dengar Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara, dan berikanlah istrimu itu qintar, mahar yang banyak sekali. Fala ta'khudhu minhu syai'an, dan janganlah kamu mengambil dari sebagian tersebut. Jadi Sayyidina Umar berfatwa di atas mimbar lalu ditegur oleh perempuan. Kemudian setelah ditegur, Sayyidina Umar naik kembali ke atas mimbar. Beliau mengatakan, sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham. Sekarang silahkan lakukan sekehendak kalian. Jadi kalau ditanya batas maksimal mahar berapa? No limit, tidak ada batas. 1 miliar, 2 miliar, 1 pulau, 2 pulau, kalau punya silahkan gitu. Kalau punya silahkan. Nah sekarang kita bahas minimalnya, berapa minimal mahar. Nah ini yang ditunggu-tunggu para laki-laki. Minimal mahar itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, an-nasada ghairu muqaddar. Mahar itu tidak ada batasannya, la aqalluhu wa la aktsaru. Baik batasan minimal atau batasan maksimal itu enggak ada. Bal kullu makana malan, asalkan dia berupa harta yang punya nilai, jaza ayyakuna shadaqan, sah jadi mahar. Jadi tidak ada batasan minimal mahar. Selama mahar itu memang, artinya selama harta itu bisa dikatakan sebut harta,
Bahkan 2.000 rupiah itu kan harta, 1.000 rupiah pun harta, 500 perak itu juga harta. Itu susah jadi mahar selama itu punya nilai. Kalau nggak punya nilai ya berarti bukan mahar namanya, bukan mahar gitu. Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad, inna a'zama nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Dari Sayyidah Aisyah bahwa nikah yang paling besar berkahnya itu nikah yang paling ringan maharnya. Tapi ini tidak diartikan bahwa kalau nikah mahar kecil-kecil aja gitu ya. Kalau kita nyontoh Nabi sebagaimana di episode sebelumnya, Nabi Muhammad mahar 20 bakar, 20 unta kepada Khadijah. Kepada istri-istri yang lain Nabi Muhammad mahar 500 dirham. 500 dirham. Yang kita sebut kemarin kita bisa beli berapa kambing tuh ya? Lumayan banyak, 30 ekor kambing lebih kan begitu. Karena itu ini tidak diartikan ayo laki-laki ayo wanita murahin, enggak begitu. Sama sebagaimana seorang tamu itu diminta oleh syariat untuk dimuliakan oleh tuan rumahnya, tapi tamu juga jangan tahu diri, mentang-mentang dilayani kemudian dia asal bergerak aja di rumah, asal ngelakuin sesuatu aja. Ya harus tahu diri dong, kan begitu. Gitu juga sama, enak mahar yang bagus tuh yang ringan-ringan aja gitu. Jadi perempuan tahu diri mintanya, si laki-laki juga harus tetap jaga harga dirinya. Masa iya ngasih mahar cuma 2.000 perak doang, masa iya mahar cuma baca bismillah doang gitu. Jadi minimal mahar no limit, tidak ada batasnya. Nah, ada hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW la mahruduna asyrat dirham, tidak ada mahar kalau kurang dari 10 dirham. Nah, ini pendapatnya Imam Abi Hanifah bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Jadi ini pandangan Imam Abi Hanifah, dan untung kita di Indonesia nggak ada orang yang mazhabnya Hanafi kan gitu. Kalau 10 dirham ini kan lumayan, 10 dirham ini bisa beli kita 1 ekor kambing, berarti 3 jutaan lah begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan pembahasan mahar sampai situ, kita akan bahas masalah nikah yang lain di episode-episode yang akan datang. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.